Aku ditinggalkan tanpa alasan di stasiun terpencil. Mereka mengira aku akan menyerah. Tapi mereka lupa aku punya Tuhan dan koper berisi rahasia kejahatan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian dari mana aja nih? Absen yuk, jangan lupa subscribe. Buat yang sudah subscribe, semoga selalu diberkahi kebaikan dan rezeki yang mengalir. Aku memejamkan mata, mencoba menikmati sisa perjalanan kereta api yang sebentar lagi akan berakhir. Aroma debu, kopi panas, dan sedikit bau tanah basah dari jendela yang kubuka tipis-tipis, menjadi penanda bahwa kami telah memasuki wilayah Jawa Timur yang lebih sejuk. Perjalanan dari Jakarta sudah memakan waktu lebih dari 20 jam, dan seluruh tubuhku terasa remuk redam. Di sampingku, Aldi, suamiku, sama sekali tidak tampak lelah. Sebaliknya, ia terlihat tegang, rahangnya mengeras setiap kali matanya melirik jam tangan. Gerakannya gelisah, berbeda sekali dengan sifatnya yang biasanya santai dan mudah tertidur di mana saja. Ketegangan itu menular dan membuat perasaanku tidak enak. "Di, kenapa kamu terus melihat jam?" tanyaku pelan, membetulkan sedikit posisi kerudung segi empatku yang mulai miring. Aku berusaha tersenyum, mencoba mencairkan suasana. Aldi tidak menatapku. Ia hanya bergumam tanpa ekspresi. "Tidak ada apa-apa, Ran. Hanya memastikan kita tidak terlambat." Terlambat? Kami sedang menuju kota kecil. Sebuah tempat yang katanya memiliki pemandangan pegunungan indah dan udara segar. Ini adalah perjalanan untuk mengunjungi kerabat jauh Bunda Rina, ibunda Aldi, yang dikabarkan sakit keras. Tidak ada jadwal ketat yang harus dipatuhi. Aku menoleh ke kursi di depanku. Bunda Rina duduk di sana, menyandar ke bantal lehernya. Namun, ia tidak tidur. Matanya terbuka sedikit, menatap lurus keluar jendela dengan pandangan kosong. Wajahnya yang biasanya tegas dan ceria kini tampak pucat dan dingin. "Bunda, air panas untuk tehnya sudah kusiapkan di termos," kataku, menawarkan. Bunda Rina adalah pecinta teh melati hangat. Ia hanya menggerakkan tangannya sedikit, menolak tanpa kata. "Nanti saja, Rania. Aku sedang tidak ingin." Keheningan ini menusuk. Biasanya, Bunda Rina akan memuji kehangatan dan kepedulianku. Meskipun pernikahan kami baru berjalan 2 tahun, aku selalu berusaha menjadi menantu yang baik. Aku melakukan semua pekerjaan rumah, menjaga Bunda Rina, dan selalu menyiapkan keperluannya. Aku kembali menatap Aldi. Ada sesuatu yang tidak beres, tetapi aku tidak bisa menunjukkannya. Mereka berdua seperti menyimpan rahasia, sebuah sandiwara yang mereka mainkan secara buruk di hadapanku. Tiba-tiba, Aldi meraih tas ranselnya yang tadinya tergeletak di kolong kaki. Ia mulai mengobrak-abrik isinya dengan tergesa-gesa, seolah mencari sesuatu yang penting. "Kenapa, Di? Ada yang hilang?" "Tidak," jawabnya cepat. Terlalu cepat. Ia menoleh ke arahku untuk pertama kali sejak kami meninggalkan stasiun besar tadi pagi. Matanya menghindari tatapanku. Aku merasakan firasat buruk yang merayap di punggungku, seperti sentuhan es di siang hari bolong. Ini bukan sekadar lelah perjalanan. Ini adalah tanda bahaya yang samar-samar. Perjalanan ini seharusnya menjadi kesempatan untuk memperbaiki hubungan kami yang akhir-akhir ini terasa renggang. Sejak perusahaan ayah Aldi bangkrut, Aldi jadi lebih pendiam, dan Bunda Rina jadi lebih menuntut. Aku berharap liburan ini akan membantu. Namun, yang kudapatkan malah rasa terasing. Aku, istri dan menantu mereka, seperti barang bawaan yang terlupakan. Kereta mulai melambat, suaranya menderit memecah keheningan. Lampu-lampu stasiun kecil mulai terlihat di kejauhan, hanya berupa bangunan kecil dengan atap seng tua. "Kita sudah sampai," kata Bunda Rina. Suaranya tiba-tiba kembali normal, meski nadanya sangat kaku. Ia segera berdiri. "Sampai? Bukannya stasiun kita masih 2 stasiun lagi?"
Bun, aku mulai bingung. Menurut tiket yang kubawa, kami seharusnya turun di stasiun Blitar, bukan stasiun kecil yang bahkan tidak memiliki nama besar ini. Aldi juga berdiri, dengan ransel di bahunya. Ia mengambil koper besar milik Bunda Rina dan koper tangannya sendiri. Ia tidak menyentuh koperku sama sekali. Ini tempatnya, Rania. Turun sekarang, perintah Aldi, tanpa ada kelembutan dalam suaranya. Perintah itu lebih terdengar seperti desakan yang menakutkan. Aku hanya bisa terdiam, terkejut dengan nada bicara dan situasi yang mendadak ini. Kenapa kami harus turun di stasiun sepi ini? Bukankah kerabat Bunda Rina tinggal di pusat kota? Aku terhuyung mengikuti langkah Aldi dan Bunda Rina yang sudah mendahuluiku. Stasiun itu benar-benar kecil. Hanya memiliki satu peron sederhana dengan bangku kayu yang usang dan beberapa lampu yang berkedip-kedip redup. Namanya, Stasiun Ngaglik. Aku belum pernah mendengar nama itu. Aku masih membawa tas selempang kecil dan tas jinjing berisi perbekalan, sementara koperku yang paling besar masih tersangkut di bagasi atas. Aku kesulitan menariknya turun sendirian. Tunggu, Di. Tolong bantu aku menurunkan koperku. Seruku, berusaha menjangkau pegangan koper yang terlalu tinggi untukku. Kain abayaku sedikit menghambat gerakan tanganku. Aldi berhenti, tetapi ia tidak berbalik. Ia hanya menolehkan kepalanya sedikit, menatapku dengan sorot mata yang tak pernah kulihat sebelumnya. Dingin dan asing. Kopermu biar di sana saja, katanya datar, bahkan tidak ada nada marah. Itu justru lebih menyeramkan. Di, apa maksudmu? Semua pakaian dan perlengkapan kita ada di sana. Protesku, suaraku meninggi karena panik. Bunda Rina, yang sudah berdiri di peron, memandangku dengan ekspresi jijik yang sangat jelas. Ia terlihat seperti sedang menatap kotoran. Jangan banyak bicara, Rania. Cepat turun. Kereta akan segera berangkat. Desis Bunda Rina, nadanya tajam dan penuh ancaman. Aku akhirnya berhasil menarik koperku hingga jatuh ke lantai lorong gerbong. Bunyinya berdebum keras, menarik perhatian beberapa penumpang lain yang keheranan. Saat kakiku menginjak peron stasiun yang kasar, aku merasakan getaran aneh. Getaran itu bukan dari kereta yang akan pergi, melainkan getaran ketakutan yang merasuki jiwaku. Memangnya kerabat Bunda tinggal di Ngaglik? Bun? Tanyaku lagi, mencoba mencari alasan rasional di balik semua keganjilan ini. Bunda Rina tidak menjawab. Ia hanya meraih lengan Aldi dengan kuat, seolah takut suaminya akan berubah pikiran dan mendatangiku. Kemudian, terjadi sesuatu yang menghancurkan hatiku. Aldi tiba-tiba menarik tanganku, bukan untuk menggandeng, tetapi untuk melepaskan cincin kawin yang melingkari jari manisku. Apa yang kamu lakukan, Aldi? Aku berteriak, air mata langsung membendung. Aku refleks mencoba merebut kembali cincin perak berukir nama kami itu. Ia mencengkeram tanganku kuat-kuat. Cincin itu terlepas dengan paksa, meninggalkan bekas merah di kulitku. Ia memasukkan cincin itu ke saku celananya tanpa melihat lagi. Kita selesai, Rania. Kamu tinggal di sini, kata Aldi, suaranya lirih tapi penuh kepastian. Tidak ada penyesalan, tidak ada rasa bersalah. Hanya kelegaan. Aku terdiam, lidahku keluh. Aku hanya bisa menatapnya, mencari setitik pun kebohongan atau candaan di matanya. Tidak ada. Apa? Tapi kenapa? Kita mau kemana? Tanyaku berulang-ulang, tidak mampu memproses kalimat, kita selesai. Bunda Rina tersenyum sinis, senyum yang membuatku merinding. Kamu tidak ikut, Rania. Peranmu sudah berakhir. Kami tidak membutuhkanmu lagi. Bel kereta berbunyi nyaring, pertanda keberangkatan. Suara masinis terdengar, pintu akan ditutup. Aldi dan Bunda Rina berbalik serempak, menuju ke ujung peron, bukan kembali ke kereta. Mereka justru berlari cepat menuju gerbang kecil stasiun yang mengarah ke jalan raya desa. Aldi,
Bunda, tunggu. Kalian mau kemana? Aku ikut. Aku mencoba mengejar, tetapi koper besar yang baru saja kutarik menghalangi jalanku. Saat aku mencoba melewati koper itu, Aldi sempat menoleh untuk yang terakhir kalinya. Ia melihatku, istri yang berhijab dan setia padanya, ditinggalkan sendirian di stasiun terpencil, dan ia tersenyum. Senyum kemenangan yang menjijikkan. Kereta mulai bergerak. Aku berdiri kaku di peron, menatap punggung suami dan ibu mertuaku yang semakin menjauh dan menghilang di balik gerbang. Mereka pergi. Mereka meninggalkanku. Tidak ada penjelasan. Tidak ada pertengkaran besar. Hanya pengkhianatan yang dingin dan kejam di sebuah stasiun desa yang sunyi. Aku ambruk di samping koperku. Rasa sakit yang tak terlukiskan mulai menyebar dari dadaku ke seluruh tubuhku. Aku ditinggalkan, sendirian, diantah berantah. Suara kereta benar-benar hilang, meninggalkan stasiun Ngaglik dalam keheningan yang mencekam. Hanya ada suara jangkrik dan angin malam yang dingin. Aku masih terduduk di peron, tanganku gemetar. Aku tidak menangis histeris. Air mata memang membanjiri pipiku, tetapi tubuhku mati rasa karena syok yang terlalu besar. Ini tidak mungkin nyata. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa ini adalah lelucon, sebuah hukuman, atau mungkin kamera tersembunyi. Aku menoleh ke sekeliling. Tidak ada siapa-siapa. Hanya ada aku, koperku, dan rasa dikhianati yang menggigit. Langit malam di atas kepala kami dipenuhi bintang. Tetapi aku merasa seperti seluruh duniaku baru saja runtuh dan gelap gulita. Setelah beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, aku mendengar suara langkah kaki mendekat. Aku segera menyeka air mataku dengan punggung tangan, berusaha terlihat setegar mungkin. Seorang pria parubaya berseragam dinas kereta api, mungkin kepala stasiun atau petugas jaga, berjalan ke arahku dengan ekspresi khawatir. Ia membawa senter kecil. "Mbak, kenapa masih di sini? Kereta sudah berangkat," tanyanya, suaranya ramah. Aku berusaha berbicara, tetapi hanya cegukan yang keluar. Aku menarik napas dalam-dalam. Saya ketinggalan, Pak. Aku berbohong. Aku tidak ketinggalan. Aku ditinggalkan. Tapi bagaimana mungkin aku menjelaskan cerita gila ini kepada orang asing? Aduh, bagaimana bisa? Kalau begitu, besok pagi baru ada kereta ke kota. Mbak sendirian? Tanyanya lagi. Aku mengangguk. Ya, sendirian. Bisakah saya menunggu di dalam stasiun, Pak? Petugas itu menggaruk kepalanya. Stasiun kami tidak ada ruang tunggu yang layak. Mbak, ini stasiun kecil sekali. Tapi, kalau mau, di pos jaga ada bangku kayu. Namanya Pak Bima. Mari saya antar. Pak Bima, station master, mempersilahkanku duduk di sebuah bangku panjang di dalam ruangan kecil yang pengap, berbau rokok, dan penuh dengan kertas-kertas jadul. Aku menenangkan diriku, menegakkan punggungku. Aku melihat pantulan diriku di jendela kecil ruangan itu. Seorang wanita berhijab rapi, terlihat normal, tetapi hatinya hancur berkeping-keping. Kenapa? Rania? Kenapa mereka melakukan ini? Bisikku pada diriku sendiri. Tiba-tiba, rasa sakit itu berubah menjadi kobaran api. Jika mereka meninggalkanku, pasti ada alasan. Sebuah alasan yang sangat jahat. Aku memutuskan untuk tidak hanya diam dan meratapi nasib. Aku harus mencari tahu. Aku harus mendapatkan kejelasan, bukan untuk kembali pada mereka, tetapi untuk mendapatkan keadilan. Aku meraih tas selempangku. Hal pertama yang kulakukan adalah memeriksa telepon genggamku. Aku segera mencoba menghubungi Aldi. Panggilan pertama, ditolak. Panggilan kedua, nada sambung sibuk. Panggilan ketiga dan seterusnya, nomor tidak aktif. Aku mencoba nomor Bunda Rina. Hasilnya sama persis. Mereka sudah merencanakan ini. Mereka memutus semua komunikasi.
Tekadku semakin bulat. Ini bukan sekadar perselingkuhan atau pertengkaran rumah tangga. Ini adalah sebuah operasi, sebuah rencana yang matang. Aku mengeluarkan dompetku. Syukurlah, Aldi tidak mengambilnya. Aku masih punya uang tunai yang cukup untuk 1 atau 2 hari, dan kartu ATM-ku masih di tangan. Aku juga memeriksa isi tas jinjingku. Isinya, beberapa potong roti, sebotol air, dan tumpukan dokumen perjalanan yang semula Aldi serahkan padaku untuk kusimpan. Di antara tumpukan itu, ada 3 lembar tiket kereta api. 2 tiket atas nama Aldi dan Bunda Rina, tujuan akhir, Stasiun Tugu, Yogyakarta. Aku mengerutkan kening. Yogyakarta? Kami seharusnya menuju ke Blitar untuk menemui kerabat sakit. Mengapa tiket mereka bertuliskan Yogyakarta? Seketika, kebingunganku berubah menjadi kejutan yang dingin. Ini adalah petunjuk pertama. Mereka tidak pernah berencana pergi ke Blitar. Mereka membohongiku tentang tujuan perjalanan ini. Aku mengambil pena dan selembar kertas kosong dari buku kecil di tas. Aku mencatat nama stasiun ini, jam kedatangan, dan detail semua tiket itu. Keesokan paginya, aku akan meninggalkan stasiun Ngaglik. Aku tidak akan menunggu kereta. Aku akan mencari bus atau tumpangan menuju Yogyakarta. Aku tidak akan membiarkan pengkhianatan ini berlalu tanpa ada balasan. Mereka meninggalkan seorang wanita yang lemah di mata mereka, tetapi mereka telah membangunkan singa yang tertidur. Malam berlalu dengan lambat. Pak Bima memberiku sehelai selimut usang dan teh tawar yang lumayan menghangatkan. Aku tidak tidur. Aku menghabiskan malam dengan merenungkan setiap detail. Aku memikirkan kembali setiap pertengkaran kecil, setiap sorot mata aneh, dan setiap pembicaraan yang tiba-tiba terhenti saat aku mendekat dalam 2 bulan terakhir. Semua itu kini terasa seperti potongan puzzle yang mulai menyatu. Ketika fajar menyingsing, udara di Ngaglik terasa sangat dingin, tetapi jiwaku terasa terbakar oleh tekad. Aku membereskan barang-barangku. Aku mendekati Pak Bima yang sedang bersiap-siap untuk serah terima tugas. Ia tampak lebih segar di bawah sinar matahari pagi. Terima kasih banyak, Pak Bima. Saya sangat berterima kasih atas bantuan Bapak, kataku tulus, menyodorkan 2 lembar uang. Pak Bima menolak, tangannya melambai. Tidak usah, Mbak. Sudah tugas saya. Tapi, Mbak yakin mau melanjutkan perjalanan sendirian? Ya, Pak. Saya harus segera ke Yogyakarta. Ada urusan mendesak yang harus saya selesaikan di sana. Jelasku, berusaha agar suaraku terdengar tegas dan tidak emosional. Aku melihat sekeliling. Stasiun itu hanya dikelilingi kebun tebu dan jalan setapak kecil. Jauh dari jalan raya utama. Pak Bima, maafkan saya. Tapi, apakah Bapak melihat 2 orang tadi malam? Suami dan ibu mertua saya. Mereka buru-buru keluar stasiun sekitar pukul 20.30. Tanyaku. Pak Bima tampak berpikir keras. Oh, yang itu? Yang bawa koper besar itu? Saya ingat, mereka tidak menunggu di stasiun. Begitu turun, mereka langsung menuju gerbang, seolah sudah ditunggu seseorang. Jantungku berdebar kencang. Ditunggu seseorang? Apakah Bapak melihat siapa yang menjemput mereka? Pak, saya kurang yakin, Mbak. Tapi saya melihat ada mobil hitam parkir agak jauh dari pos jaga. Mobilnya cukup mewah. Kalau tidak salah, sedan hitam mengkilap. Sebuah sedan hitam mewah. Aldi dan Bunda Rina tidak punya mobil seperti itu lagi. Siapa yang menjemput mereka? Ini semakin menjadi konspirasi. Pak Bima memberiku petunjuk untuk mencapai jalan raya. Jalan ke arah timur sekitar 2 km. Mbak, nanti ada jalan besar. Dari sana, ada bus yang ke arah Madiun atau Solo. Kalau mau ke Yogyakarta, Mbak harus naik bus yang lewat Solo dulu. Aku mengucapkan terima kasih lagi. Aku menyeret koperku, beratnya terasa 2 kali lipat. Namun,
Kini bukan hanya beban barang, melainkan juga beban amarah dan rasa penasaran. Saat aku menarik koper keluar dari gerbang stasiun, mataku menangkap sesuatu yang berkilauan di tanah dekat tumpukan batu kecil. Sesuatu yang terbuat dari logam. Aku berhenti, berlutut, dan mengambil benda itu. Itu adalah sebuah kunci mobil. Kunci mobil modern dengan logo merek Eropa yang mahal. Aku membalik-balikan kunci itu. Aku yakin itu bukan kunci mobil Aldi yang lama. Ini pasti kunci mobil sedan hitam mewah yang disebutkan Pak Bima. Apakah mereka menjatuhkannya saat terburu-buru pergi? Atau apakah orang yang menjemput mereka yang menjatuhkannya? Aku menyimpannya di saku terdalam tas jinjingku. Bukti kedua. Bukan hanya tiket palsu, tetapi juga kunci mobil asing yang menghubungkan mereka dengan seseorang di luar sana. Aku mulai berjalan di jalan setapak yang ditunjukkan Pak Bima. Setiap langkah di bawah terik matahari pagi terasa berat. Namun, setiap langkah itu juga terasa seperti aku semakin menjauh dari Rania yang lemah dan pasrah, dan semakin dekat dengan Rania yang baru, yang akan menuntut kebenaran. Aku berjalan dan terus berjalan, menenangkan diriku dengan mengulang-ulang niatku. Aku tidak akan kembali kepada mereka. Aku hanya ingin tahu apa yang jauh lebih penting daripada 2 tahun pengabdian dan cinta seorang istri. Aku memikirkan Bunda Rina. Kejahatan yang dilakukan mertuaku tampak jauh lebih nyata. Ia tersenyum, seolah meninggalkanku adalah hal paling menyenangkan yang pernah ia lakukan. Aku juga memikirkan Aldi. Apakah cintanya padaku selama ini hanya kepura-puraan? Mengapa ia harus menikahiku jika akhirnya ia hanya meninggalkanku dengan cara sekotor ini? Tidak, aku tidak boleh lemah. Aku adalah wanita berhijab yang diajarkan untuk tegar dan percaya pada takdir, tetapi juga untuk memperjuangkan hak dan keadilan. Aku menatap ke langit biru. Inilah ujian terbesarku. Dan aku bertekad untuk lulus dengan nilai tertinggi. Setelah berjalan hampir 2 kilometer, aku akhirnya mencapai jalan raya utama. Tidak butuh waktu lama, sebuah bus berwarna hijau tua menuju Solo dan Yogyakarta berhenti di depanku. Aku membeli tiket dan memasukkan koper besarku ke bagasi bus. Aku merasa lega, setidaknya aku sudah berada di jalur yang benar. Yogyakarta, aku datang. Di dalam bus, aku memilih kursi yang tenang di dekat jendela. Aku merasa aman, jauh dari stasiun yang penuh kenangan pahit itu. Aku menyandarkan kepalaku. Setelah semua guncangan emosi, aku merasakan kelelahan yang luar biasa. Namun, aku harus tetap waspada. Aku meraih koper besarku yang tadi kubawa turun dari kereta. Aku teringat kata-kata Aldi, "Kopermu biar di sana saja." Kenapa? Aku membuka resleting koper. Isinya, pakaianku, alat salat, buku-buku, dan beberapa pernak-pernik kecil. Semuanya rapi. Tidak ada yang aneh. Aku mengobrak-abrik bagian bawah koper, di mana biasanya ada saku tersembunyi. Kosong. Lalu, aku teringat sesuatu. Kami pernah membawa koper ini untuk perjalanan lain. Aldi bilang, ada kerusakan di lapisan kain bagian dalam. Aku meraba lapisan kain dalam koper itu. Di bagian samping, dekat tulang koper, aku merasakan ada sesuatu yang mengganjal. Aku merobek sedikit lapisan kain itu dengan hati-hati menggunakan penjepit kuku yang kubawa. Robekan kecil itu cukup untuk memperlihatkan isinya. Mataku terbelalak. Di dalam lapisan tersembunyi itu, terselip sebuah ponsel lama. Ponsel jadul, bukan smartphone, berwarna hitam, dan terlihat sangat usang. Itu bukan ponselku atau ponsel Aldi yang kukenal. Ponsel itu tersembunyi dengan sengaja di dalam kopermu yang tidak penting. Aku segera mengeluarkan ponsel itu. Baterainya masih terpasang. Aku menekan tombol power. Layarnya menyala, menunjukkan logo perusahaan ponsel kuno. Ponsel itu tidak dikunci. Aku langsung membuka menu pesan. Ada ratusan pesan di dalamnya, tetapi semua sudah lama. Kecuali
Satu folder bernama Draft. Di dalam folder draft itu, terdapat beberapa pesan yang belum terkirim. Pesan-pesan itu ditulis dalam bahasa sandi yang samar, menggunakan inisial dan istilah yang tidak kukenal. Pesan pertama, tanggal 23, pukul 20.30, di titik N. Jangan sampai gagal. Dia tidak boleh tahu. Pesan kedua, jika dokumen itu aman, R akan pergi selamanya. Dia tidak akan menjadi penghalang lagi. Pesan ketiga, segera klaim hak itu. Kita temui pengacara S di Yogyakarta. Jangan tunda. Tanggal 23, pukul 20.30. Itu adalah waktu dan jam aku ditinggalkan di stasiun Ngaglik. Titik N, pasti adalah Ngaglik. R, pasti adalah Rania. Aku. Jantungku berdebar tak karuan, seolah ingin melompat keluar dari tulang rusukku. Mereka merencanakan kepergianku. Mereka ingin aku pergi selamanya. Dan yang paling penting, dokumen itu, dan klaim hak itu. Ini berhubungan dengan masalah hukum, warisan, atau kekayaan. Aku menyadari kenapa Aldi menyuruhku meninggalkan koperku. Ia pasti lupa bahwa ia pernah menyembunyikan ponsel rahasia ini di dalamnya. Kopermu seharusnya lenyap bersama kereta. Ini adalah bukti yang mengejutkan, sebuah hadiah tak terduga dari takdir. Bukti ini mengubah segalanya. Ini bukan lagi tentang cinta yang hilang. Ini tentang kriminalitas. Aku membaca pesan itu berulang kali, mencoba mencari makna tersembunyi lainnya. Pengacara S di Yogyakarta. Pengacara siapa? Air mata yang tadi pagi ku bendung kini menetes lagi, tetapi ini adalah air mata amarah, bukan kesedihan. Aldi dan Bunda Rina tidak hanya mengkhianatiku, tetapi mereka mencoba menghancurkan hidupku demi uang. Aku memasukkan ponsel itu ke dalam tas selempangku, sangat dekat dengan tubuhku. Aku akan menjaganya lebih baik dari nyawaku sendiri. Ponsel ini adalah kunci, dan aku akan menggunakannya untuk membuka pintu kebenaran. Aku harus tetap tenang dan bertindak cerdas. Rencana mereka adalah menghapus Rania dari peta. Rencana baruku adalah muncul kembali sebagai hantu di depan mata mereka saat mereka berpikir sudah menang. Aku melihat keluar jendela bus. Pemandangan pedesaan Jawa Timur yang hijau dan asri kini terlihat kabur. Fokusku hanya satu, Yogyakarta, pengacara S, dan kebenaran di balik pengkhianatan ini. Perjalanan bus terasa sangat panjang, memberiku waktu yang cukup untuk menganalisis ponsel jadul itu dengan detail. Aku mengeluarkan buku catatan kecil, dan mulai menuliskan semua temuan. Aku memeriksa riwayat panggilan. Sebagian besar nomor yang dihubungi adalah nomor asing, tanpa nama. Tetapi ada satu nomor yang sering dihubungi, ditandai dengan inisial BP. Siapakah BP? Bapak polisi? Bukan, sepertinya bukan. Mungkin itu inisial dari seseorang yang penting dalam rencana mereka. Aku kembali ke pesan draft yang tersimpan. Salah satu pesan menyebutkan, Bunda sudah siap dengan alibi sakit. Pastikan semua item yang mengaitkan dengan warisan ada di tangan BP. Warisan. Aku tahu sedikit tentang itu. Ayah Aldi, sebelum meninggalkan sebagian besar hartanya kepada Aldi, tetapi ada klausul yang menarik. Klausul itu menyatakan bahwa warisan penuh hanya akan diserahkan jika Aldi hidup rukun bersama istrinya, yaitu aku, dan membuktikan bahwa ia adalah kepala rumah tangga yang bertanggung jawab. Jika mereka bercerai, warisan itu akan disalurkan ke yayasan sosial. Saat itu aku tidak terlalu memikirkannya, tetapi kini aku paham. Mereka tidak bisa menceraikanku secara resmi di Jakarta, karena itu akan menghilangkan hak warisan mereka. Mereka harus membuatku menghilang atau menjebakku dengan tuduhan tertentu, atau membuatku setuju untuk bercerai tanpa menuntut harta gono gini. Meninggalkanku di stasiun sepi adalah cara untuk membuatku panik dan pasrah. Aku teringat, beberapa bulan lalu,
Bunda Rina sering bertanya-tanya tentang dokumen kepemilikan rumah yang kami tempati. Aku selalu bilang dokumen itu disimpan di brankas kecil. Mungkinkah dokumen itu yang disebutkan dalam pesan adalah surat-surat warisan tersebut? Aku memeriksa kembali koperku. Di bawah lapisan robek tempat ponsel ditemukan, aku menemukan sebuah amplop kecil yang diselipkan dengan rapi. Amplop itu berisi 2 lembar surat. Yang pertama adalah surat kuasa, dan yang kedua adalah surat pernyataan persetujuan cerai. Surat kuasa itu isinya, aku, Rania, memberikan kuasa penuh kepada Aldi untuk mengurus semua harta bersama dan warisan. Nama pengacaranya tertulis jelas, Bramantio Putra, BP. Bramantio Putra. Dia adalah pengacara yang akan ditemui di Yogyakarta, dan dialah yang akan membantu mereka mengklaim warisan itu sebelum pihak yayasan menyadari ketidakberesan. Surat pernyataan persetujuan cerai itu bahkan lebih menjijikkan. Ditulis dengan format seolah-olah aku yang meminta cerai dan melepaskan semua hak. Surat-surat ini belum ditandatangani, tetapi ini menjelaskan mengapa Aldi meninggalkanku. Ia berencana kembali, memanipulasiku agar menandatangani surat-surat itu, atau melaporkanku hilang setelah beberapa hari sehingga warisan bisa dicairkan. Ternyata kejahatan mereka lebih dari sekadar emosional. Ini adalah penipuan yang melibatkan hukum dan perencanaan yang jahat. Aku meremas surat persetujuan cerai itu hingga kusut. Rasa sakitku telah berubah menjadi kebencian yang mendalam. Mereka tidak melihatku sebagai manusia. Mereka melihatku sebagai penghalang di depan uang yang sangat besar. Aku melihat jam tanganku. Bus sebentar lagi akan tiba di Solo, tempat aku harus berganti bus ke Yogyakarta. Aku harus segera bertindak. Aku mengirim pesan ke nomor yang sangat kukenal, nomor telepon sahabatku, Santi. Aku harus punya seseorang yang bisa kupercaya. San, tolong siapkan pengacara terbaikmu. Hubungi aku saat aku sampai Yogyakarta. Aku punya bukti besar. Jangan hubungi nomor lamaku. Aku di sini. Rahasiakan ini dari siapapun. Dengan mengirim pesan itu, aku merasa beban di pundakku sedikit terangkat. Aku tidak sendirian lagi. Sekarang, aku memiliki 3 bukti. Tiket ke Yogyakarta yang palsu, kunci mobil mewah yang menghubungkan mereka dengan BP, dan ponsel rahasia beserta surat kuasa yang belum ditandatangani. Aku, Rania, bukan lagi korban yang pasrah. Aku adalah seorang detektif yang mencari keadilan. Dan aku akan mencari mereka di Yogyakarta, di kantor pengacara Bramantio Putra. Aku tiba di Terminal Jombor, Yogyakarta, pada sore hari menjelang waktu salat Asyar. Kota ini terasa ramai dan penuh energi, jauh berbeda dari kesunyian stasiun Ngaglik. Setelah sholat dan menyegarkan diri di sebuah musola kecil terminal, aku mencari taksi. Aku harus menemukan kantor pengacara itu secepatnya. Masalahnya, aku tidak tahu alamat kantor Bramantio Putra. Aku hanya punya namanya dan inisialnya, BP. Aku memutuskan untuk menggunakan ponsel lamaku. Ponsel itu memiliki koneksi internet yang sangat terbatas, tetapi cukup untuk mencari di mesin pencari. Aku mengetik, pengacara Bramantio Putra Yogyakarta. Ada beberapa hasil, tetapi yang paling menonjol adalah nama firma hukum, BP Los Associates. Alamatnya di sebuah area perkantoran mewah di pusat kota. Sesuai dengan deskripsi Pak Bima tentang mobil mewah yang menjemput mereka. Aku naik taksi. Sepanjang perjalanan, aku mengamati kota ini. Yogyakarta, yang seharusnya menjadi kota liburan romantis bersamaku, kini menjadi medan pertempuran. Di dalam taksi, aku menerima balasan dari Santi. Balasannya singkat, "Oke, aku siapkan. Aku akan minta dia hubungi kamu jam 8 malam ini. Stay safe, Ran." Aku merasa lega. Setidaknya aku punya dukungan dari kejauhan. Aku harus berterima kasih pada Santi yang tidak pernah meragukan kata-kataku.
Taksi berhenti di depan sebuah gedung modern yang berkilauan dengan dinding kaca. Ini jauh dari apa yang Aldi dan Bunda Rina mampu miliki. Bramantio Putra pasti seorang pengacara yang sangat sukses dan mahal. Aku membayar taksi dan segera menuju ke lobi. Aku tidak bisa langsung masuk ke kantornya, tentu saja. Aku harus mengamati dan menyusun strategi. Aku melihat sekeliling lobi. Ada sebuah kafe kecil di lantai dasar, tertutup dari pandangan luar oleh tirai bambu. Tempat yang sempurna untuk mengintai. Aku memesan segelas teh hangat dan duduk di sudut paling tersembunyi. Aku mengeluarkan ponsel jadul itu lagi. Aku mencoba mencari informasi lain, kali ini bukan dari pesan, tetapi dari daftar kontak. Hanya ada beberapa nomor, dan salah satunya bernama Ibu. Ibu, ini pasti Bunda Rina, dan nomor Bunda Rina di ponsel ini berbeda dengan nomornya yang kupunya. Mereka punya nomor khusus untuk rencana jahat mereka. Aku mulai memikirkan kapan mereka akan bertemu dengan BP. Pesan terakhir di draft adalah, segera klaim hak itu. Kita temui pengacara S di Yogyakarta. Jangan tunda. Karena mereka meninggalkanku tadi malam, mereka pasti sudah tiba pagi ini. Jadi, pertemuan itu bisa terjadi kapan saja. Tiba-tiba, pintu kaca kantor BP Los Associates terbuka. 2 orang keluar, seorang pria dan seorang wanita. Pria itu adalah Aldi. Wanita itu adalah Bunda Rina. Mereka sedang tertawa-tawa dengan riang, seolah baru saja memenangkan lotre, atau baru saja mengubur mayat yang menghalangi jalan mereka. Aku menarik napas tajam, menggenggam cangkir tehku hingga buku-buku jariku memutih. Rasa sakit itu kembali menusuk, melihat mereka bahagia setelah menghancurkanku. Di samping mereka, berjalan seorang pria lain yang tinggi dan gagah, mengenakan setelan mahal. Itu pasti Bramantio Putra, sang pengacara. Mereka berjabat tangan. BP tersenyum licik, membisikkan sesuatu di telinga Bunda Rina, yang membuat mertuaku terkekeh senang. Aku segera meraih ponselku yang satu lagi, ponsel smartphoneku, dan mengaktifkan kamera. Aku memotret mereka bertiga, berdiri bersama di depan kantor pengacara. Bukti keempat. Foto ini tidak terbantahkan. Foto ini menunjukkan persekongkolan mereka, persis seperti yang tertulis di pesan rahasia itu. Aldi terlihat santai, sangat berbeda dengan Aldi yang tegang di dalam kereta. Ia seolah sudah melepaskan beban bernama Rania. Aku menggeser kursi sedikit, bersembunyi di balik tirai bambu. Aku harus mengikuti mereka. Kemana mereka akan pergi sekarang? Aku melihat mereka memasuki sebuah mobil yang diparkir di depan gedung. Mobil itu berwarna hitam mengkilap. Aku mengenali logo mobil itu. Dan aku merogoh sakuku. Kunci mobil yang kujatuhkan di stasiun Ngaglik pasti milik mobil ini. Mereka telah meninggalkan jejak. Dan aku, si istri yang mereka anggap bodoh, telah mengikuti jejak itu dari stasiun terpencil hingga ke pusat kota. Aku memanggil taksi lagi. Ikuti mobil sedan hitam itu, Pak. Tapi jangan terlalu dekat, kataku, mataku terpaku pada mobil yang mulai bergerak itu. Pertunjukan baru saja dimulai. Taksi yang kunaiki dengan hati-hati mengikuti sedan mewah hitam itu. Perjalanan berlangsung selama kurang lebih 15 menit, melewati jalanan yang semakin padat dan masuk ke area perumahan kelas atas di pinggiran kota. Mobil itu berhenti di depan sebuah rumah minimalis modern dengan pagar tinggi dan taman yang sangat rapi. Ini bukan rumah kerabat sakit yang diceritakan Bunda Rina. Aku meminta supir taksi berhenti agak jauh. Aku membayar dan turun dari taksi. Aku harus mencari tempat persembunyian yang bagus. Di seberang jalan, ada sebuah kafe kecil dengan banyak tanaman hias. Aku bisa pura-pura menjadi pengunjung di sana dan mengamati rumah itu. Aku duduk di bangku kafe yang menghadap langsung ke rumah tujuan mereka. Aku memesan minuman lagi, mencoba terlihat biasa saja, meskipun jantungku berdebar kencang. Aku melihat Aldi, Bunda Rina,
dan pengacara Bramantio Putra masuk ke rumah itu. Pintu pagar elektrik tertutup di belakang mereka. Tiba-tiba, aku melihat seorang wanita lain keluar dari mobil sedan hitam yang baru saja diparkir. Wanita itu cantik, tinggi, dan mengenakan pakaian desainer yang mahal. Wanita itu berjalan di belakang Aldi dan Bunda Rina, terlihat sangat akrab dengan mereka. Ia menyentuh lengan Aldi dengan mesra. Siapa dia? Kenapa ia ada di sini? Apakah dia bagian dari rencana ini? Aku menghela napas. Aku harus tahu apa yang mereka bicarakan. Mengintai dari luar saja tidak cukup. Aku mengamati dinding di belakang rumah. Ada sebuah lorong sempit yang memisahkan rumah itu dengan rumah di sebelahnya. Aku menunggu sekitar 10 menit, memastikan mereka sudah tenang di dalam. Kemudian, aku berjingkat, berjalan melewati kafe dan masuk ke lorong sempit itu. Lorong itu kotor dan berbau sampah. Aku berhati-hati agar abaya dan kerudungku tidak kotor. Aku harus tetap terlihat rapi, bahkan dalam misi pengintaian ini. Aku mencapai jendela belakang rumah. Jendela itu tertutup, tetapi tirainya terbuka sedikit. Aku bisa mendengar suara samar dari dalam. Aku mendekatkan telingaku ke celah jendela. Suara-suara itu menjadi lebih jelas. Itu adalah suara Bunda Rina yang sedang berbicara dengan nada penuh kemenangan. Sudah kubilang, Rania itu istri bodoh yang penurut. Dia pasti panik di stasiun itu. Dia tidak punya uang banyak, tidak punya koneksi. Dia pasti menelepon kita, menangis, dan minta maaf. Tunggu saja 1 atau 2 hari. Dia pasti muncul di Jakarta, menandatangani surat cerai itu, dan dia tidak akan menuntut apa-apa. Timpal Aldi, suaranya dipenuhi arogansi. Aku merasakan tinjuku mengepal. Bodoh? Penurut? Aku akan menunjukkan siapa Rania yang sebenarnya. Kemudian, suara pengacara BP terdengar, lebih berwibawa. Surat kuasa sudah saya siapkan. Begitu Rania menandatangani persetujuan cerai itu, kita bisa segera mengajukan klaim ke pengadilan agama. Semua aset dan dana warisan akan cair. Kalian akan kaya, sangat kaya. Bagus, Bram. Kamu memang yang terbaik, kata Bunda Rina. Lalu, suara wanita yang tadi ikut masuk terdengar. Suara itu lembut, tetapi penuh kekejaman. Dan setelah itu, Aldi bebas. Kita bisa segera menikah, sayang. Rumah ini sudah siap untuk kita tempati. Aku terkejut bukan main. Wanita itu, ternyata dia adalah selingkuhan Aldi, yang akan menjadi istri baru setelah aku disingkirkan. Motifnya mereka bukan hanya uang, tetapi juga cinta terlarang. Mereka ingin menyingkirkanku untuk mendapatkan warisan penuh dan hidup bahagia tanpa beban. Aku menahan tangis dan amarah. Jantungku berdebar tak terkendali. Aku harus merekam semua ini. Aku mengeluarkan ponsel jadul itu lagi. Aku mencari fungsi perekam suara. Ponsel lama biasanya memiliki kualitas perekaman yang buruk, tetapi aku harus mencobanya. Aku menekan tombol rekam dan menempelkan ponsel itu di dinding. Aku tidak bisa mendengar jelas lagi, tetapi setidaknya aku memiliki file rekaman. Setelah sekitar 3 menit, aku menarik kembali ponsel itu dan segera melarikan diri dari lorong sempit itu, kembali ke kafe. Aku sudah mendapatkan apa yang kubutuhkan. Bukti kelima, rekaman pengakuan mereka, meski samar, tetapi cukup untuk membuktikan niat jahat. Aku duduk kembali di kafe, berpura-pura santai. Tetapi di dalam hatiku, badai tengah berkecamuk. Semuanya sudah jelas. Tidak ada lagi kebingungan, hanya kekejaman yang nyata. Aku bukan lagi korban yang lemah. Aku adalah senjata yang mereka lupakan di stasiun. Dan sebentar lagi, aku akan meledak. Aku tidak bisa berlama-lama di kafe itu. Emosiku terlalu besar, aku takut aku akan melakukan hal bodoh. Aku perlu tempat yang aman untuk menyusun strategi. Aku memesan kamar di sebuah homestay kecil yang terletak agak jauh dari area perumahan mewah itu.
Aku ingin bersembunyi di tempat yang sederhana, di mana tidak ada yang akan mencariku. Setelah salat maghrib, aku mengambil wudhu lagi dan melakukan salat isya. Berdoa adalah cara terbaik untuk menenangkan hati dan pikiran yang sedang dilanda amarah. Setelah salat, aku merasa lebih tenang. Aku mengambil ponsel smartphoneku dan menunggu panggilan dari Santi. Tepat pukul 8 malam, ponselku berdering. Nama Santi tertera di layar. Aku segera mengangkatnya. "Halo, San," suaraku bergetar sedikit. "Rania." "Ya Tuhan, kamu baik-baik saja?" Ceritakan pelan-pelan. "Aku sudah menghubungi Pak Harun. Dia pengacara perceraian terbaik di Jogja, dan dia sudah menunggu instruksimu." Aku menarik napas panjang, menceritakan semuanya, mulai dari stasiun Ngaglik, tiket palsu, kunci mobil, hingga ponsel jadul, surat kuasa, dan yang paling mengerikan, pengintaianku di rumah mewah itu. Santi, di ujung telepon, terdiam lama. "Astaga, Ran. Aku tahu Bunda Rina menyebalkan, tapi aku tidak menyangka mereka sejahat ini. Ini bukan hanya perceraian, ini kejahatan terencana." "Benar, San. Ini kejahatan. Mereka mau mencuri warisan almarhum ayah Aldi dan menikahi selingkuhan itu. Aku tidak mau uangnya, San. Aku mau mereka mendapatkan balasan yang setimpal." Santi segera menyambungkanku ke Pak Harun. Suara Pak Harun terdengar tenang dan profesional, yang sangat kubutuhkan saat ini. "Selamat malam, Bu Rania. Saya Harun." "Tenang, Bu. Ini kasus yang sangat kuat. Niat jahat mereka sangat jelas. Tolong simpan baik-baik semua bukti itu, terutama ponsel lama dan rekaman suaranya," kata Pak Harun. Aku mengikuti instruksinya. Aku mengirim semua foto dan rekaman suara yang kusarikan ke email Pak Harun. "Pak, apa langkah selanjutnya?" "Saya tidak mau mereka kabur," tanyaku. "Kita tidak akan biarkan mereka kabur. Besok pagi, kita akan bertemu. Saya akan menyusun gugatan cerai di Yogyakarta, yang akan sangat mengejutkan mereka. Kita akan menggunakan semua bukti ini untuk membuktikan niat jahat dan persekongkolan. Dan warisan itu, Pak, sesuai klausul, jika niat jahat terbukti dan ada perceraian, warisan akan jatuh ke yayasan. Mereka tidak akan mendapatkan sepeser pun. Kita harus bertindak cepat sebelum mereka berhasil memanipulasi surat kuasa itu." Aku merasa lega. Rencana Tuhan memang lebih indah. Mereka ingin aku tunduk dan menandatangani surat kuasa. Sebaliknya, aku akan datang membawa palu keadilan. Setelah telepon berakhir, aku membuka laptop kecilku. Aku harus melakukan satu hal lagi. Aku mencari informasi tentang rumah yang mereka masuki. Aku menemukan bahwa rumah itu adalah real estate mewah yang baru saja dibeli secara tunai 3 bulan lalu, atas nama Aldi dan Rania. Tetapi, aku tidak pernah menandatangani dokumen pembelian apapun. Mereka memalsukan tanda tanganku. Ini adalah kejahatan serius lainnya. Mereka pasti sudah menyiapkan semua dokumen palsu itu, dan meninggalkanku adalah bagian akhir dari skenario mereka. Aku memotret detail pembelian rumah itu sebagai bukti tambahan. Aku mengirimkannya juga ke Pak Harun. Tiba-tiba, ponsel lamaku berdering. Panggilan masuk dari Ibu, Bunda Rina. Aku diam, menatap ponsel itu berkedip-kedip. Mengapa mereka menghubungiku? Apakah mereka sudah panik? Aku menolak panggilan itu. Biarkan mereka merasa tidak nyaman. Aku ingin mereka tahu bahwa Rania yang mereka kenal sudah menghilang. Aku memutuskan untuk tidur. Besok pagi, aku akan bertemu Pak Harun. Dan besok lusa, aku akan kembali ke rumah mewah itu, bukan sebagai istri yang pasrah, tetapi sebagai wanita yang menuntut haknya. Pagi tiba dengan cepat. Setelah sarapan seadanya, aku bertemu Pak Harun di kantornya yang terletak tidak jauh dari Malioboro. Pak Harun adalah pria yang tenang, berkacamata,
dan matanya memancarkan kecerdasan. Ia meninjau semua bukti yang kubawa. Ponsel jadul, rekaman suara, foto persekongkolan, surat kuasa palsu yang belum ditandatangani, dan bukti pembelian rumah yang dicurigai dipalsukan. Bu Rania, bukti ini sangat kuat. Ini bukan hanya dasar perceraian, tapi juga dasar untuk tuntutan pidana atas penipuan, pemalsuan dokumen, dan persekongkolan jahat, jelas Pak Harun. Saya tidak ingin mereka dipenjara, Pak. Saya hanya ingin keadilan, dan saya ingin mereka kehilangan semua yang mereka coba raih dengan cara curang. Warisan itu harus jatuh ke yayasan, sesuai kehendak almarhum mertua saya, kataku tegas. Pak Harun mengangguk setuju. Baik, kita akan fokus pada gugatan cerai dan pembatalan surat kuasa, dengan tujuan utama mengaktifkan klausul yayasan pada warisan. Tapi, kita juga harus mengamankan harta yang sudah mereka beli dengan uang muka warisan itu. Aku setuju. Mereka tidak boleh menikmati hasil kejahatan mereka. Lalu, apa langkah pertama kita, Pak? Saya ingin menghadapi mereka secara langsung, tanyaku. Pak Harun tersenyum. Tentu saja. Kita harus memberi mereka kejutan yang tak terlupakan. Kita akan kembali ke rumah mewah itu, Bu, hari ini, dan kita tidak akan datang diam-diam. Rencananya adalah, Pak Harun akan menyiapkan surat pemberitahuan resmi dan didampingi oleh 2 saksi dari kantornya, sementara aku datang sebagai istri yang sah dan memiliki kunci. Aku mengeluarkan kunci mobil mewah yang kutemukan di stasiun. Pak, saya punya ini. Saya yakin ini kunci mobil yang mereka gunakan. Bisakah kita cek? Pak Harun mengambil kunci itu. Ia memerintahkan asistennya untuk pergi ke alamat rumah itu lebih dulu, berpura-pura menjadi kurir, dan mencoba kunci itu pada mobil sedan hitam di garasi. Beberapa saat kemudian, asisten itu menelepon. Berhasil, Pak Harun. Kunci itu berfungsi sempurna. Mereka telah memberikan kunci untuk membuka kotak Pandora mereka sendiri. Pak Harun juga menyarankan agar aku menghubungi salah satu perwakilan yayasan tempat warisan itu harus dialokasikan, untuk memberitahu mereka tentang potensi perselisihan. Kita akan menyertakan perwakilan yayasan dalam pertemuan nanti, Bu. Ini untuk menunjukkan bahwa kita serius. Dan untuk memastikan warisan itu aman, katanya. Setelah semua rencana matang, aku berganti pakaian. Aku mengenakan outer berwarna netral dan kerudung yang rapi, memastikan aku terlihat profesional dan berwibawa, bukan seperti wanita yang baru saja ditinggalkan. Aku menatap diriku di cermin. Mata bengkak dan lelahku masih terlihat, tetapi di dalamnya ada api yang menyala. Aku memeluk ponsel jadul itu erat-erat. Ponsel yang seharusnya menjadi barang rongsokan, kini menjadi tongkat sihir yang mengubah nasibku. Saatnya pulang, Aldi, bisikku pada diriku sendiri. Saatnya untuk menghadapi kenyataan yang kalian ciptakan. Aku dan Pak Harun naik mobil menuju rumah mewah itu. Jaraknya terasa sangat singkat. Aku merasakan adrenalin mengalir deras di nadiku. Tidak ada lagi rasa takut. Hanya ada keinginan yang kuat untuk menutup bab ini dengan kepala tegak. Aku akan menghadapi Aldi, Bunda Rina, dan selingkuhan itu. Aku akan menunjukkan kepada mereka bahwa Rania tidak akan menyerah tanpa perlawanan. Mobil yang kunaiki bersama Pak Harun berhenti tepat di depan gerbang rumah mewah itu. Jantungku berdetak kencang, bukan karena takut, tapi karena antisipasi. Pak Harun, dengan setelan jas rapinya, melangkah keluar lebih dulu. Di tangannya ada map berisi dokumen hukum. Aku mengikuti, melangkah dengan percaya diri. Ini bukan lagi lorong kotor di belakang rumah. Ini adalah gerbang utama. Aku menekan bel. Tak lama kemudian, pintu terbuka dan muncul Bunda Rina. Wajah Bunda Rina yang awalnya ceria langsung berubah menjadi pucat pasi saat melihatku berdiri di sana. Matanya membelalak, seolah melihat hantu. Rania, kakakmu, bagaimana bisa? Kenapa kamu di sini?
Bunda Rina tergagap, suaranya dipenuhi ketakutan yang nyata. Aku tersenyum tipis, senyum yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Senyum yang penuh dengan kekuatan. Tentu saja aku di sini, Bun. Bukannya ini rumahku? Aku datang untuk liburan yang Bunda janjikan. Tidak, kamu tidak boleh di sini. Pergi. Bunda Rina mencoba menutup pintu, tetapi Pak Harun menahan pintu dengan tangan kokohnya. Maaf, Bu Rina. Kami datang secara resmi. Saya pengacara Harun, dari kantor hukum Behas Associates. Kami datang untuk menyerahkan surat gugatan cerai dan pemberitahuan pembatalan surat kuasa, kata Pak Harun, nadanya dingin dan resmi. Bunda Rina tampak seperti tersambar petir. Wajahnya semakin pucat. Ia melihat ke belakangku, mencari Aldi. Aldi, cepat keluar. Ada Rania, teriaknya panik. Aldi keluar dari ruang tamu, diikuti oleh wanita cantik bernama Siska, selingkuhan itu. Aldi juga terkejut, matanya terpaku padaku, seolah ia baru saja melihat roh. Rania? Kamu? Kenapa kamu tidak di stasiun? Bagaimana kamu tahu tempat ini? Tanya Aldi, suaranya lemah dan penuh kebingungan. Rencananya gagal total. Aku punya mata dan telinga yang lebih tajam daripada yang kamu duga. Aldi, jawabku. Aku melangkah melewati Bunda Rina yang masih menghalangi pintu. Aku masuk ke dalam rumah. Desain interiornya mewah dan modern. Aku melihat foto-foto Aldi dan Siska di atas meja, berpelukan mesra. Siska, si selingkuhan, tampak lebih tenang, meskipun sedikit cemas. Aldi, ada apa? Siapa wanita ini? Tanyanya dengan nada meremehkan. Aku adalah istri sah suamimu, dan aku datang untuk membubarkan pesta perayaan kalian. Kataku pada Siska, nadaku datar, tidak menunjukkan emosi. Pak Harun menyerahkan dokumen gugatan kepada Aldi. Tanda tangan ini, Mas Aldi. Surat gugatan cerai dari Bu Rania, dan surat pembatalan kuasa hukum atas nama Anda dan Ibu Rina. Aldi membaca dokumen itu sekilas, matanya melebar saat melihat nama, Bramantio Putra, dicoret dan klausul warisan yang dicantumkan. Pembatalan? Kamu tidak bisa melakukan ini, Rania. Warisan itu milikku, teriak Aldi, amarahnya mulai meledak. Bunda Rina mencoba menyabotase situasi. Jangan percaya dia, Aldi, dia pasti berbohong. Dia ingin mengancam kita agar kita memberinya uang. Aku berdiri di tengah ruang tamu, di depan mereka bertiga yang saling pandang penuh ketakutan. Aku tersenyum lagi. Uang? Aku tidak butuh uang kalian. Aku hanya butuh keadilan, kataku. Aku mengeluarkan ponsel jadul itu dari tas selempangku. Aku menekan tombol play. Suara Bunda Rina yang serak terdengar nyaring di ruangan mewah itu. Sudah kubilang, Rania itu istri bodoh yang penurut. Dia pasti panik di stasiun itu. Dia tidak punya uang banyak. Kemudian suara Aldi, tunggu saja 1 atau 2 hari, dia pasti muncul di Jakarta, menandatangani surat cerai itu. Dan suara Siska, dan setelah itu, Aldi bebas. Kita bisa segera menikah, sayang. Rumah ini sudah siap untuk kita tempati. Wajah mereka bertiga langsung berubah. Mereka tidak menyangka. Mereka tidak pernah menduga Rania si istri penurut memiliki bukti sekonkret ini. Keheningan yang dingin melanda ruangan itu. Aku telah menunjukkan kartuku yang paling kuat. Setelah rekaman itu selesai diputar, ruangan menjadi sunyi. Hanya ada suara napas kami yang terdengar jelas. Aldi menjatuhkan dokumen gugatan cerai itu ke lantai. Ia menatapku dengan mata memohon, yang kini tampak menjijikan bagiku. Rania, dengarkan aku. Ini semua salah Bunda. Dia yang merencanakan segalanya. Aku hanya tersesat. Sayang, rengek Aldi, mencoba meraih tanganku. Aku mundur, menghindari sentuhannya. Berhenti,
Aldi, jangan libatkan Bunda Rina lagi. Rekaman itu membuktikan kalian bertiga ada di sana, merencanakan kejahatan itu. Bunda Rina, yang sudah kembali dari keterkejutannya, berusaha melawan. Itu rekaman palsu. Kalian tidak punya bukti kuat. Kami akan menuntut balik kalian karena pencemaran nama baik. Benarkah, Bun? Aku berjalan ke arah piano di sudut ruangan. Aku mengambil kunci mobil mewah dari tasku dan meletakkannya di atas piano. Jika kalian tidak bersalah, mengapa kunci mobil ini, mobil sedan hitam mewah yang menjemput kalian di stasiun Ngaglik, ada di tanganku? Kalian menjatuhkannya saat terburu-buru meninggalkanku. Kemudian, Pak Harun mengeluarkan foto persekongkolan mereka di depan kantor pengacara. Ia meletakkannya di atas meja. Dan ini, Bu Rina, adalah foto Anda, Mas Aldi, dan Nona Siska, bersama pengacara Bramantio Putra. Kami juga sudah memiliki salinan surat kuasa yang belum ditandatangani dan bukti transfer uang muka untuk rumah ini. Jelas Pak Harun, nadanya tenang dan menghancurkan. Siska yang tadinya diam, kini mulai panik. Ia berbisik ke telinga Aldi, "Di, kita harus hubungi Bram. Kita harus katakan semuanya sudah berantakan." "Sudah terlambat, Nona Siska," potong Pak Harun. "Bukti niat jahat dan pemalsuan dokumen sudah kami serahkan ke pihak berwajib pagi ini. Tujuan kami datang ke sini hanya satu, meminta penyerahan kunci rumah ini dan aset yang sudah Anda beli dengan uang muka warisan, sebelum kami melanjutkan proses pidana." Wajah Aldi benar-benar hancur. Ia tahu bahwa semua sudah berakhir. Ia tidak bisa lagi menyangkal. Bunda Rina merosot di sofa. Kebencian di matanya berubah menjadi keputusasaan. "Kalian tidak akan mendapatkan apa-apa. Kami akan melawan di pengadilan." Aku menatap Bunda Rina. Aku kasihan, tetapi tidak bisa memaafkan kekejamannya. "Melawan? Bun? Apakah Bunda tidak lelah? Saya datang ke sini bukan untuk merebut warisan. Saya datang ke sini untuk memastikan kalian tidak mendapatkan warisan itu. Sesuai wasiat almarhum ayah, warisan itu akan jatuh ke yayasan," kataku, suaraku dingin. Aldi menundukkan kepalanya. "Rania, maafkan aku. Aku minta maaf. Aku hanya takut miskin. Aku hanya ingin hidup enak. Jangan lakukan ini, Ran. Berikan aku satu kesempatan lagi." Aku menatap Aldi, suamiku yang sudah berjanji di depan Tuhan. Matanya penuh air mata, tetapi air mata itu adalah air mata untuk dirinya sendiri, bukan untukku. "Kesempatan? Kamu meninggalkanku sendirian di stasiun terpencil, Aldi. Kamu merencanakan kejatuhanku demi uang dan wanita lain. Kamu tidak meninggalkan aku di stasiun, kamu meninggalkan semua kebaikan di hatimu sendiri. Cintaku padamu sudah mati di stasiun Ngaglik. Dan sekarang, aku datang untuk mengubur pernikahan ini secara resmi." Kataku, air mataku menetes, tetapi air mata ini adalah air mata perpisahan, bukan kesedihan. Aku menyerahkan cincin kawin kami yang sudah lama kupegang erat, mencampakkannya di meja. Aku berjalan pergi. Di tengah keheningan, aku melihat Siska mencoba menenangkan Aldi. Bunda Rina masih duduk diam di sofa, wajahnya kaku dan putus asa. Aku mengambil tasku, memastikan ponsel jadul dan semua dokumen penting aman. Pak Harun mengikutiku menuju pintu. Tiba-tiba, Aldi berdiri, berlari ke arahku. Ia meraih lenganku dengan paksa. "Rania, jangan pergi. Kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Aku adalah suamimu," teriaknya. Ia benar-benar terlihat panik dan tidak berdaya. "Lepaskan, Aldi. Kamu bukan lagi suamiku. Kamu hanya seorang pengecut dan penipu," kataku, mencoba melepaskan cengkeramannya. Pak Harun segera melerai kami. "Mas Aldi, harap tenang. Ini adalah kasus hukum. Jika Anda menyentuh Bu Rania lagi,
saya akan memanggil pihak berwajib. Aldi akhirnya melepaskan tanganku. Ia terlihat sangat frustrasi. Matanya menunjukkan bahwa ia telah kehilangan segalanya. Rania, aku mencintaimu. Aku bersumpah. Semua ini adalah jebakan Bunda. Dia yang memaksaku menikahi Siska untuk mendapatkan uang ini. Aldi mencoba mencari kambing hitam. Aku menggelengkan kepala. Kebohongan terakhirnya adalah yang paling menyakitkan. Bunda Rina mungkin yang memulai ide ini, tapi kamu yang menyetujui, Aldi. Kamu menikmati setiap langkah dari rencana ini. Aku menatap Siska, yang kini terlihat sama terkejutnya dengan Bunda Rina. Rencana bahagia mereka kini hancur berkeping-keping. Nona Siska, Anda adalah saksi bisu. Semoga Anda menyadari bahwa pria yang Anda pilih adalah seorang penipu, bukan hanya pada istrinya, tetapi juga pada dirinya sendiri, kataku pelan. Siska tidak menjawab. Ia hanya menundukkan kepalanya. Mungkin ia baru menyadari bahwa ia bukan kekasih, melainkan alat. Aku melihat Bunda Rina untuk terakhir kalinya. Mertua yang kukira menyayangiku, kini hanya tersisa kekosongan. Bun, saya sudah mencoba menjadi menantu yang baik. Saya sudah merawat Bunda, menjaga rumah. Tapi Bunda memilih untuk menghancurkan saya demi uang. Semoga Bunda mendapatkan balasan setimpal dari Tuhan, kataku. Aku berbalik dan berjalan menuju pintu. Saat aku mencapai ambang pintu, Aldi memanggilku lagi. Rania, kamu mau kemana? Kamu tidak punya tempat tinggal. Kamu akan hidup seperti apa di Yogyakarta sendirian? Aku berhenti, berbalik ke arahnya, dan tersenyum lagi. Kali ini, senyumku tulus. Aku punya Allah, Aldi. Dan aku punya tekad yang kamu remehkan. Aku tidak butuh rumah mewah ini. Rumahku adalah dimanapun aku bisa tidur dengan hati yang bersih. Aku melangkahkan kaki keluar dari rumah itu. Aku meninggalkan mereka dalam kekacauan dan keputusasaan yang mereka ciptakan sendiri. Aku tahu, mulai hari ini, aku adalah wanita yang bebas. Bebas dari pernikahan yang beracun, bebas dari tuntutan, dan bebas dari pengkhianatan. Aku meninggalkan masa laluku di belakangku, menutup bab itu dengan penyesalan mereka, bukan penyesalanku. Kami meninggalkan rumah itu. Pak Harun tampak bangga denganku. Luar biasa, Bu Rania. Anda sangat tenang. Mereka benar-benar hancur. Mereka sudah kehilangan segalanya, Pak Harun. Itu sudah cukup untuk saya, kataku. Kami kembali ke kantor Pak Harun. Kami menyelesaikan semua detail teknis untuk gugatan cerai dan pembatalan surat kuasa. Pak Harun menjelaskan bahwa karena niat jahat sudah terbukti dengan rekaman, maka pengadilan agama kemungkinan besar akan segera memutuskan perceraian dan membatalkan semua hak warisan Aldi. Aku memutuskan untuk tidak menuntut harta Gonogini. Aku tidak mau sepeser pun uang yang bercampur dengan kebohongan dan pengkhianatan mereka. Saya ingin uang yang seharusnya menjadi milik saya diserahkan ke yayasan yang sama, Pak. Saya ingin semua hak warisan itu disalurkan sesuai wasiat almarhum ayah Aldi, kataku. Pak Harun tampak kagum. Bu Rania, ini adalah tindakan yang sangat mulia. Saya akan memastikan semua terurus dengan baik. Aku menghabiskan sisa hari itu dengan mengirim semua dokumen dan bukti ke Santi, sehingga ia juga bisa memberitahukan keluargaku tentang situasi ini. Aku tidak ingin keluargaku khawatir, tetapi aku harus jujur. Lebih baik mereka tahu aku diceraikan karena penipuan, daripada diceraikan karena kesalahan yang tidak aku lakukan. Aku menelepon ibu. Awalnya ibu menangis, tetapi setelah mendengar betapa tegar dan cerdasnya aku menghadapi situasi itu, ibu merasa bangga. Kamu anak ibu yang kuat, Rania. Ibu bangga padamu. Pulanglah, Nak. Ada kami di sini, kata ibu. Aku akan pulang, Bu. Tapi tidak sekarang. Aku ingin mengurus semua ini sampai tuntas dulu. Aku ingin kembali sebagai Rania yang baru,
jawabku. Malam itu, aku tidur nyenyak untuk pertama kalinya sejak meninggalkan Jakarta. Tidak ada lagi ketegangan. Tidak ada lagi kecurigaan. Aku berpikir tentang Aldi. Aku tahu ia akan menderita. Bukan karena kehilangan aku, tetapi karena kehilangan kekayaannya. Itu adalah hukuman yang setimpal. Aku berpikir tentang Bunda Rina. Ia yang selalu mengajarkanku tentang kesopanan dan kesetiaan, tetapi ia sendiri yang mengajarkanku tentang pengkhianatan yang paling buruk. Aku tidak lagi membenci mereka. Aku hanya merasa iba. Mereka menjual integritas mereka demi uang yang kini tidak akan pernah mereka dapatkan. Keesokan harinya, aku mengambil langkah besar. Aku memotong sedikit rambutku dan mengganti gaya kerudungku. Aku membeli beberapa baju baru yang lebih cerah. Ini adalah simbolis. Aku meninggalkan penampilan Rania yang suram dan penurut. Aku menyambut Rania yang mandiri dan kuat. Yogyakarta adalah kota baruku, setidaknya untuk sementara waktu. Aku memutuskan untuk tinggal lebih lama. Aku menyewa sebuah kamar di rumah kos muslimah dekat kampus, dan mulai mencari pekerjaan. Aku memiliki gelar sarjana akuntansi yang sudah lama tidak kugunakan. Aku memutuskan untuk menjadi seorang wanita yang tidak lagi bergantung pada siapapun, baik suami maupun keluarga. Warisan yang mereka cari telah menyelamatkan aku dengan cara yang tidak terduga. Warisan itu telah mengungkapkan kebenaran, dan kebenaran itu telah membebaskan aku. Beberapa minggu kemudian, aku menerima kabar dari Pak Harun. Gugatan cerai sudah diproses dengan cepat. Berdasarkan bukti yang kuat, hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan cerai. Aldi dan Bunda Rina tidak mendapatkan apa-apa. Warisan itu dialihkan ke yayasan, sesuai dengan wasiat almarhum ayah Aldi. Rumah mewah di Yogyakarta disita untuk menutupi biaya hukum dan kerugian yang terjadi. Siska telah meninggalkan Aldi, menyadari bahwa ia telah memilih pria yang bangkrut dan penipu. Aldi dan Bunda Rina kembali ke Jakarta. Mereka harus memulai hidup dari nol. Mereka sudah tidak memiliki rumah, kekayaan, atau martabat. Aku tidak merasa bahagia atas penderitaan mereka, tetapi aku merasa damai karena keadilan telah ditegakkan. Aku kini bekerja sebagai akuntan di sebuah firma kecil di Yogyakarta. Pekerjaanku sederhana, tetapi aku menikmatinya. Aku belajar banyak tentang diriku sendiri. Aku belajar bahwa aku lebih kuat daripada yang kukira. Momen ditinggalkan di stasiun Ngaglik adalah titik balik dalam hidupku. Itu adalah pengkhianatan terburuk, tetapi itu juga adalah hadiah terindah. Aku menemukan diriku yang hilang. Aku menemukan suara batinku yang selama ini teredam. Suatu sore, aku berjalan-jalan di Malioboro, menikmati keramaian dan aroma sate. Aku berhenti di sebuah toko buku. Aku melihat seorang wanita berhijab sepertiku, sedang tertawa lepas dengan teman-temannya. Aku menyadari, tawaku juga sudah kembali. Aku mengeluarkan ponsel jadul itu lagi. Benda itu kini menjadi pengingat, bukan lagi sumber rasa sakit. Ponsel itu mengajarkanku satu hal, jangan pernah meremehkan apapun yang kecil, usang, atau tersembunyi. Seringkali, kebenaran terbesar bersembunyi di tempat yang paling tidak terduga. Aku tersenyum, mengunci ponsel itu, dan memasukkannya kembali ke laci. Aku telah kehilangan suami dan mertua, tetapi aku telah memenangkan diriku sendiri. Aku telah memenangkan kemandirianku dan harga diriku. Dan kini, aku siap untuk menulis babak baru dalam hidupku, sebagai Rania yang baru, bebas, dan bahagia.